Bab 89. Bisikan hati. Ombak dahsyat menghantam batu karang, menerjang sisi pantai. Badai besar meluluh lanta asteriskan bahtera kehidupan, merobohkan kapal pesiar yang berlayar di tengah lautan. Kelam, gelap gulita. Samudera bersiap menenggelamkan mangsanya. Tiada harapan. Dalam diam gunung api itu memuntahkan lahar panasnya, menyembur nasakan segala harapan. Katakan, di mana putriku? Bentaknya. Kepalan itu menonjol oleh buku-buku urat, dia menatap garang bercampur kalut. Dia meraih 3 lembar kertas persegi panjang di atas kasur. Benda itu sangat mencuri netra penglihatannya. Katakan. Bentakan lebih kuat lagi. Suara bariton itu menggelegar memecahkan kesunyian malam. Kamar itu dipenuhi hawa pertikaan dan kehangran. Wanita yang sedari tadi terbujur lemas, seolah-olah terbangun dari mimpi buruknya. Dia berusaha bangkit, mendudukkan tubuh, berusaha mengangkat kepala yang terasa ingin pecah. Bentakan itu, seperti amunisi tersendiri, menyadarkan pikiran alam bawah sadarnya. Putriku, tanya batinnya linglung, sepertinya otak belum bisa bekerja dengan normal setelah mabuk asteris berat yang dialaminya. Katakan, siapa pria ini? Tangan lebar itu melemparkan 3 helai kertas, mendarat tepat di pangkuannya. Bingung bercampur linglung, wanita itu tidak bisa memahami apa-apa. Pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat membingungkan. Pergilah, tinggalkan rumah ini, pandanglah pria yang menyenangkan hatimu itu. Pandangan mata itu menusuk asteris hingga ke relung hati. Mas, aku tidak mengerti apa maksudmu. Kemudian mata teduh itu menatap foto yang bernaung di pangkuannya. Kedua bola matanya tiba-tiba melebar, menatap hal yang sangat menjijikan. Tidak, Mas. Aku mana berani mengkhianatimu, aku tidak akan pernah melakukan Yuliana, kau masih saja berbohong membela diri. Setelah semua kebus asteriskan terbongkar, menjij asterisan. Mas, aku tidak akan pernah melakukan hubungan bot asteris dengan pria lain. Kamu mempercayaiku kan? Tiada jawaban. Nafas sesak memburu. Wajah pria itu merah membara berusaha mengendalikan emosinya. Refleks, tubuh itu bersimpuh di lantai, melingkarkan kedua lengan di kaki suaminya. Air mata itu mengalir, diiringi suara isakan. Mas, aku bukan wanita Gi asteris yang akan melakukan perbuatan terkut asteris itu. Aku telah diftenha dan dijebak. Yuliana berusaha bangkit, meraih tubuh suaminya. Menjauh dariku, jangan pernah sentuh aku lagi, dengan tangan kotor itu. Tangan itu menepis kasa asteris lengan Yuliana. Mas. Suara sendu penuh pengharapan, agar takdir membaik berpihak kepadanya. Laksono berjalan terburu-buru meninggalkan ruangan itu, tidak mengindahkan isakan di dalam kamar itu. Tangan itu memban asteris kuat daun pintu. Tok,
Tok, Tuan. Permisi Tuan. Tak berselang lama terdengar suara parau di balik daun pintu, tepatnya di depan pintu masuk rumah mewah itu. Suara lirih itu dikalahkan oleh dentingan air hujan, kilat menyambar diiringi petir menggelar. Tanpa menunggu pintu terbuka, lelaki berumur 40 tahunan itu mendorong pintu tergesa-gesa, secepat kilat kembali menutup pintu, lalu menguncinya. Tubuh basah kuyup itu menggigil ketakutan. Kedua tangan memeluk kuat seorang bocah. Kepala anak itu bertengger tepat di pundaknya. Anak itu lemas tak berdaya. Tuan, Tuan. Tak lama, didapati Laksono berdiri memaku di depannya. Tatapan itu lurus, minda mencerna apa sebenarnya yang telah terjadi. Tuan, Liana. Hampir saja terbun asteris. Tuan harus menjaga keselamatannya, Mer. Mereka mengincarnya. Ucap pria itu tersengal, nafas sesak, raut wajah cemas. Pelayan setia itu menyerahkan Liana kepada Laksono. Tubuh mungil itu meringkuk, menggigil kedinginan bercampur takut. Bibisum, cepat rawat Liana, perintahnya. Kedua pelayan setia berstatus suami istri itu membawa Liana ke kamarnya, menenangkan kecemasan putri kecil itu. Laksono duduk termangu, otak berpikir keras, menganalisa, mencerna kejadian beruntun yang menimpa keluarganya. Asteris. Liana. Suara pelan terdengar dari mulut yang terbaring lemas di ranjang, menghentikan cerita panjang Yuliana. Liana menegakkan kepala, refleks, mengusap air mata yang meleleh di pipinya. Kekecasterisan di masa lalu cukup menyakitkan untuk dikenang. Anak dan ibu itu berjalan mendekati ranjang. Igawan itu terhenti hingga di sana, mata masih mengatup rapat. Liana, mulai detik ini, Mama berharap agar kamu lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak, jaga keselamatanmu. Mama tidak ingin kamu menjadi santapan lezat, teruntuk kedua kalinya. Kedua rubah tua itu sangat licik asteris. Bola mata itu tiba-tiba melebar menatap penuh kepecean. Raharja, Bastian, kau akan mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan yang telah kau lakukan. Membayar setiap kejahatan, kau telah merengasteriste kebahagiaan keluargaku. Lambat atau cepat, kau akan merasakan apa yang telah dirasakan kedua orang tuaku. Bisik batin Liana, wajah menegang, jari jemari saling meremas. Raihan telah mengetahui semuanya, dan memberitahu Mama, apakah pria tua itu masih berusaha menyulitkanmu. Tiada sahutan. Pikiran Liana menerawang, menyusuri kenangan masa lalu dengan pria itu, yang pernah singgah dalam hidupnya. Liana, buang jauh-jauh perasaanmu itu. Dia pria yang terlahir dari keluarga, yang telah merampas kebahagiaan keluargamu. Apakah kau masih berharap menyandarkan kasih dan harapan kepada anak pek asteris dan itu? Liana. Yuliana meraba pundak putrinya, menyadarkan Liana dari lamunan, sejenak terdiam memaku.
Iya, Ma. Apakah kamu masih memiliki perasaan kepadanya? Pertanyaan yang sangat menyudutkan Liana. Dia tidak berani berkata-kata, kepala itu tertunduk kaku. Mama, tidak tenang. Jika kamu terus berbaur di dalam keluarga itu, Mama tidak ingin hal itu terulang lagi. Mama takut kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Yuliana merangkul bahu putrinya, meraih kepala Liana ke bahu. Jika kala itu, suami Bibi Sum tidak menyelamatkanmu, kamu tidak akan hidup di dunia ini lagi. Suara itu lirih, pipi memerah menahan pilu. Dia merelakan nyawa asterisnya demi menyelamatkan hidupmu. Tangis Yuliana tiba-tiba pecah, tangan keriput itu memegang kuat dadanya. Bibi Sum dan suaminya telah banyak berkorban demi keluarga kita. Sambungnya. Next episode. Apakah yang akan dilakukan Liana setelah mendengarkan segala keluh kesah ibunya? Akankah masa lalu menyakitkan itu mempengaruhi suasana hati Liana pada Rio?